Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Anda bertanya, Alkitab menjawab. Kita masuk episode yang ke-57. 08219511 sekian. Salam Bapak Erastus, saya mau bertanya, apakah memang harus menunggu terpenuhinya corpus delicti orang-orang yang tidak menyayangkan nyawa baru Tuhan akan datang, atau Tuhan sudah memiliki waktu tertentu terpenuhi? Tidak, pasti jika waktunya sudah tiba pasti akan datang. Saya mendapat kalimat ini di setiap doa saya bahwa saya tidak ingin mati dalam keadaan seperti ini. Maka dengan kalimat itu yang sering saya ucapkan dalam doa, saya tersandera untuk berjuang hidup suci. Meskipun jujur Pak, saya sering hampir menyerah. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan Bapak. Bisa dua-duanya. Terpenuhinya corpus delicti dan waktu yang sudah tertentu. Tentu Allah dalam kemahatauannya tahu kapan jumlah corpus delicti tercapai atau genap dan waktu itu. Oke, dari perspektif corpus delicti itu jumlah. Tapi dari perspektif waktu yang ditentukan, pasti itu waktu. Sesuai dengan kemahatauan Allah. Mengenai pergumulan untuk hidup suci lalu sering hampir menyerah, ini pergumulan yang normal yang dialami setiap orang. Justru itu yang benar. Itulah sebabnya di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ketiga, 4 dikatakan, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Makanya jangan lemah dan putus asa. Ya. Jangan lemah dan putus asa dalam pergumulanmu melawan dosa belum sampai mencucurkan darah. Artinya kalau Tuhan Yesus sudah sampai mencucurkan darah, all out, maka dikatakan dalam Ibrani 12 ayat yang kedua, pandanglah Yesus yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Jadi supaya tidak menjadi lemah dan putus asa, pandanglah Yesus yang begitu tekun menanggung bantahan yang begitu hebat, yang akhirnya lulus atau berhasil. Ya, puji Tuhan. 0812 854 34 sekian. Salam Pak Eras, saya sudah 3 bulan ini secara intens mengikuti renungan harian dan khotbah-khotbah Bapak. Sangat memberkati dan merubah total pandangan hidup saya tentang cara benar menjadi pengikut Kristus. Mohon Bapak berikan pencerahan pertanyaan saya di bawah ini. Saya berusaha di bidang yang banyak berhubungan dengan orang-orang non-Kristen. Bagaimana cara terbaik mengenalkan mereka tentang Tuhan Yesus dan keselamatan dari Tuhan? Cara yang terbaik adalah kelakuan kita, perilaku kita agung, mulia, memberkati, tidak menyakiti, helpful, ya itu. Saya berusaha di bidang yang banyak berhubungan dengan orang-orang non-Kristen ini. Ya, bagus. Saudara ditempatkan di tempat di mana saudara bisa menjadi terang di situ. Terang di situ bukan hanya bicara tentang Kristus ya, tetapi kebaikan yang memiliki kualitas tinggi seperti yang Yesus Kristus miliki. Baru terang.
Kalau cumanya memiliki kebaikan seperti yang orang lain miliki, itu belum terang. Saya pernah mencoba dengan cara memforward video YouTube terjemahan dari Christian Prince yang membedah secara detail dan keras kitab suci mereka. Apakah itu boleh atau itu terlalu ofensif untuk mereka terima? Ini terlalu ofensif yang bisa malah membuat mereka antipati. Ya. Harus diketahui kalau seseorang sudah memiliki platform pandangan, mau ditegur atau diberitahu cara bagaimanapun bisa tidak mau tahu. Dan ini malah kontraproduktif. Tapi saya tidak katakan itu selalu salah, belum tentu. Untuk orang tertentu bisa juga. Tetapi tidak selalu. Ya. YouTube Christian Prince ini kita berikan ke sembarang orang. Malah bisa melukai. Ya. Ditunggu jawabannya Pak Eras, oke. Terus maju dan sukses yang ya bersama tim Bapak dalam pelayanan all out-nya untuk Tuhan. Terima kasih. Selamat malam Pak Eras. Jadi dulu sekolah saya pernah mengadakan lomba membuat lagu dan nanti dinyanyikan. Lombanya hanya untuk sekolah saja, untuk sekolah saya. Ketika kelas saya sudah dekat waktunya untuk menyanyikan lagu yang dibuat, saya berpura-pura sakit perut karena saya gugup sekali. Wali kelas pikir saya memang sakit perut dan saya dibawa ke UKS, ya. Kesehatan sekolah ini. Saya menyesal sekali Pak melakukan hal tersebut. Saya membohongi teman-teman sekelas saya dan wali kelas saya hanya karena saya gugup. Jadi apakah saya harus jujur kepada teman-teman dan wali kelas saya? Saya takut untuk jujur karena nanti teman-teman akan kecewa kepada saya. Dan bagaimana caranya agar saya bisa tahu dengan cepat pekerjaan yang Tuhan berikan buat saya agar saya bisa mempersiapkannya dari sekarang. Mohon untuk jawabannya Pak, terima kasih. Sebenarnya idealnya kita jujur. Keberanian mengakui kesalahan di depan umum. Tetapi harus diakui ada orang-orang yang tidak siap menerima kejujuran orang. Dan ini akan menjadi alat bullying yang malah bisa merusak hubungan. Ya, akan menjadi alat untuk mencemooh dan ada orang yang tidak bisa mengampuni, tidak bisa memaafkan tindakan salah itu. Yang penting mengaku berdosa di hadapan Tuhan dan tidak mengulanginya. Ya, sekali lagi idealnya berani mengaku salah kita di depan kelas dan guru. Tetapi ingat tidak semua orang siap menerima kejujuran. Nanti malah bisa merusak suasana. Untuk itu dipertimbangkan dan Roh Kudus pasti pimpin. Nah terkait dengan ini, pertanyaan yang berikut bagaimana caranya agar bisa tahu dengan cepat pekerjaan yang Tuhan berikan buat saya ini agar saya bisa mempersiapkan dari sekarang. Yang pertama hidup harus benar, jangan bergaul dengan orang yang salah. Mengerti firman Tuhan, ya, hidup dalam doa setiap hari itu sudah pasti, ya, dan memaksimalkan potensi. Kalau kita tidak punya potensi, kita tidak bisa melayani Tuhan secara efektif. Jangan berkata yang penting kita mengasihi Tuhan, yang penting kita melayani Tuhan. Apa sarananya? Tuhan mau kita memaksimalkan potensi dan potensi itu menjadi sarana kita melayani Tuhan. Ya, oke, Tuhan berkati. 0812694740 sekian. Shalom Pak Erastus, saya ingin mengucapkan terima kasih Pak. Karena melalui pembelajaran yang saya dapatkan dari Bapak, saya merasakan perubahan pandangan dalam kehidupan rohani saya yang sangat mengubahkan. Izin bertanya Pak,
Saya dari dulu selalu berusaha menyenangkan orang lain, terutama saat orang lain bercerita tentang masalah mereka ke saya. Tetapi makin kesini dalam pikiran saya selalu muncul, kenapa kamu tidak jujur dengan merasa? Kenapa kamu tidak jujur dengan perasaan kamu? Yang ingin saya tanyakan, Pak, bagaimana saya memiliki perasaan yang tulus? Naluri, keinginan untuk menolong orang itu sudah bagus. Sudah bagus. Tetapi harus disertai kepekaan. Apakah orang yang datang kepada kita yang membutuhkan pertolongan itu memang bagian kita? Tidak semua orang yang menceritakan masalahnya kita harus selesaikan. Kita harus bertanya kepada Tuhan, apakah itu bagian kita? Kalau itu bagian kita, bagaimana kita menyelesaikan? Dengan cara apa? Harus minta hikmat Tuhan, jangan sampai tindakan kita menolong orang malah tidak mendatangkan berkat bagi orang itu. Ya, semua harus dalam pimpinan Tuhan ya. Nah, mengenai perasaan kita merasa terintimidasi karena kita tidak memiliki perasaan yang tulus, jangan juga terintimidasi. Memang saya mengerti ada orang yang mau menolong orang lain karena memang mau tampil, aku suka menolong. Jadi sebenarnya dia mau mendapat keuntungan di balik tindakannya menolong orang, dan ini tidak tulus memang. Seiring perjalanan waktu ketika kita mulai bertumbuh dewasa, nanti kita akan memiliki ketulusan, memiliki beban, memiliki hati perasaan seperti Tuhan Yesus. Maka perlu pertumbuhan. Kalau sekarang tidak tulus atau kurang tulus, belajar tulus. Karena ketulusan itu juga harus dilatih. Ya, nanti bisa menjadi tulus. Oke, Tuhan memberkati. 0813 16 919 sekian. Salam Pak, saya mau bertanya, Bapak mengajarkan keselamatan itu adalah dikembalikannya manusia ke rancangan Allah semula. Tapi Pak, kenapa khotbah Bapak jarang menekankan orang-orang non-Kristen untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus? Padahal kan amanat agung Tuhan Yesus supaya menjadikan semua bangsa muridnya. Apakah keselamatan dikembalikan ke rancangan Allah semula itu hanya untuk orang Kristen saja? Tidak berlaku untuk seluruh umat manusia. Terima kasih Pak atas jawabannya, Tuhan Yesus memberkati. Amanat agung di Matius 11 ayat 28, maksudnya Matius 28 ayat 18 sampai 20, yang pertama, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Itu kata aslinya bukan imperatif. Go ye, bukan. Kalau dilihat dari bahasa aslinya itu bentuknya participle. While you are going. Sementara kamu pergi. Jadi sebenarnya kita itu menjadi seseorang yang dimanapun akan membuat orang menjadi murid. Sikap hidup kita. Ya. Itu bukan berarti orang harus pergi ke daerah menjadi misioner ya. Ada orang yang dipanggil untuk itu. Tapi setiap kita ini memang menjadi misioner-misioner Tuhan dimanapun kita berada. Hidup kita itu sudah otomatis akan menjadi model dengan mana orang membentuk atau membangun dirinya. Seperti garam itu tidak usah disuruh asinkan ya, itu otomatis membuat sesuatu di sekitarnya bisa diasinkan. Terang lampu yang menyala itu tidak usah disuruh terangi ya, dia akan menerangi. Hidup kita itu memang harus berdampak membuat orang menjadi murid. Masalahnya menjadi murid itu apa? Tentu dimulai dari percaya Yesus, lalu belajar firman. Itu bagi orang non-Kristen. Bagi orang Kristen, mereka melihat hidup kita, lalu mau belajar suara kebenaran, mau bertumbuh. Jadi sebenarnya, kenapa Pak Eras tidak menekankan orang-orang non-Kristen untuk menjadi pengikut Yesus?
Jangankan orang non-Kristen, orang Kristen sendiri juga mungkin belum menjadi orang percaya yang benar, belum jadi murid. Kita harus memuridkan mereka melalui hidup kita. Ya, hidup kita itu hidup kita memang paket membuat orang itu siapapun mau Kristen atau non-Kristen menjadi murid Yesus. Itu sudah otomatis. Jadi ketika kita belajar untuk sempurna seperti Bapa serupa dengan Yesus, kita pasti jadi lampu yang menyala. Jadi ini ya kekeliruan banyak orang ya. Ayo injili, ayo menginjil. Sebenarnya menginjil itu bukan begitu. Mana ada ayat yang mengajarkan menginjil itu hanya cerita tentang Yesus. Itu Paulus memang. Karena memang Paulus itu misionaris pertama yang pergi ke banyak tempat, khususnya di luar Asia, di luar Palestina maksudnya. Sampai ke Roma, ia mendatangi tempat-tempat tertentu dan dia bicara mengenai Injil Tuhan Yesus Kristus. Tapi tidak semua orang seperti Paulus kan, meninggalkan rumah, tidak menikah lagi. Dimanapun kita menjadi terang dan garam. Dimanapun kita memuridkan Tuhan Yesus. Maka menjadi misionaris tidak dimulai dari sekolah Alkitab sebenarnya. Tidak dimulai dari diangkat menjadi pejabat gereja atau diangkat menjadi majelis atau evangelis. Tapi kehidupan kita itu sudah harus asin, ibarat lampu terang, itu otomatis. Itu otomatis. Jadi ketika kita mengajarkan kebenaran, kita sudah menekankan kehidupan yang menjadi saksi. Ya, mungkin nanti khusus kita bicara mengenai apa itu penginjilan. Penginjilan itu tidak harus kita ngomong tentang Yesus kepada orang. Ya. Yang penting menjadi saksi. Bahwa 2000 tahun yang lalu ada satu laki-laki bernama Yesus. Dia adalah anak Allah yang mati di kayu salib demi dosa-dosa kita. Buktinya apa? Aku. Buktinya apa? Aku diubahkan. Buktinya apa? Ini loh. Kalau kau mau mengenal Yesus 2000 tahun yang lalu, ini loh seperti ini. Itu baru benar. Makasih. Oke. 0812 4667 sekian. Salam Om Eras, terima kasih untuk pengajaran tentang keselamatan di luar Kristen. Kebenaran yang Bapak sampaikan benar-benar menjawab pergumulan batin saya selama bertahun-tahun. Dulu saya selalu bergumul tentang orang di luar Kristen, karena kenyataannya banyak orang di luar Kristen yang sangat baik, dan setiap kali berjumpa dengan orang-orang yang demikian, saya selalu bertanya-tanya, ya, masa orang-orang baik itu akan masuk neraka? Permintaan saya, Om, kalau berkenan tolong bahas khusus tentang penginjilan. Aduh, bagus sekali. Berdasarkan Matius 28, ayat 18-20. Dan ayat-ayat lain yang berbicara tentang penginjilan. Bagaimana menginjil yang benar. Terima kasih, Om. Saya baru saja menjelaskan hal ini. Ya. Saudara perlu ketahui bahwa saya tidak mempersiapkan jawabannya ketika saya membaca pertanyaan. Ini semua spontan, saudara. Ya. Jadi menjadi saksi. Pergilah itu teks aslinya while you are going. Sementara kamu pergi. Artinya memang sudah menjadi bagian integral dalam hidupmu. Bagian yang tidak terpisahkan. Hidupmu berdampak bagi orang lain. Ya. Baik, terima kasih. Nanti kalau ada waktu khusus kita bicara mengenai bagaimana menginjil yang benar ya. Lebih mendalam. Terima kasih ya, puji Tuhan. 08919 38429 sekian. Salam Bapak Pendeta Erasto, saya mau mengucapkan terima kasih atas khotbah-khotbah Bapak di Suara Kebenaran, Truth ID. Firman kebenaran Tuhan yang Bapak bagikan sangat membantu, memberi kekuatan. Karena sering saya merasa tidak kuat, menyesal atas kesalahan-kesalahan yang pernah saya lakukan. Tapi khotbah Bapak yang saya dengar setiap hari sangat menyelamatkan jiwa. Juga lagu-lagu Bapak yang sangat menyentuh, berkesan karena mengekspresikan begitu besar kecintaan Bapak kepada Bapak kita di surga dan Tuhan Yesus, Putra Allah yang tunggal. Bapak adalah contoh teladan bagi umat manusia di dunia. Bapak adalah contoh orang sukses. Sebab bukan saja berhasil menyelamatkan jiwa sendiri, tapi juga keluarga dan orang-orang yang beruntung yang sempat mendengar firman Tuhan yang benar dan murni.
Semua ini seperti harta karun yang sudah terpendam, terhilang sekian lama dan Bapak berhasil menemukan kembali dan membagi-bagikan harta karun ini kepada semua umat manusia di dunia. Amal perbuatan Bapak yang begitu mulia pasti sangat menyenangkan hati Bapak di surga. Sehat-sehat selalu ya Pak. Terima kasih Bapak Pendeta Era Susabdono. Aduh, hati saya jadi tersentuh ini. Terima kasih dan menjadi berat ya. Ini saya merasa kurang pantas gitu terima pujian sedahsyat ini ya. Tapi terima kasih ya, puji Tuhan memberikan saya dorongan atau kekuatan untuk bisa benar-benar membuktikan apa yang dikemukakan oleh yang menyampaikan SMS ini ya. Thank you so much. Thank you so much. Oke. 0822981110 sekian. Lulu ya. Salam Om Eras. Pertanyaan saya, jika seseorang belum dibaptis air, bolehkah mengikuti perjamuan kudus? Ikut perjamuan kudus sebenarnya tidak ada syaratnya, kecuali satu. Ya. Bersedia untuk bersama Tuhan. Menjadi satu dengan Tuhan dengan kematian dan penderitaannya. Ya. Jadi jangan main loh, perjamuan kudus itu berarti seseorang harus bersedia hidup dalam persekutuan dengan Allah. Satu, hidup dalam kesuciannya. Yang kedua, hidup dalam penderitaan. Seperti yang Yesus alami. Nah, selama ini orang sudah salah kaprah. Pokoknya terima perjamuan kudus, mendapat pengampunan dosa, atau supaya sembuh dari sakit, lepas dari kutuk, bebas dari alergi penyakit, dan lain-lain. Aduh, bisa, bukan tidak bisa. Tapi tujuan bab perjamuan kudus adalah mengingat kurban Tuhan. Dengan mengingat kurban Tuhan, kita melihat tanggung jawab kita. Ya, menjadi satu dengan Tuhan dalam ya, penderitaannya. Tentu kalau kita menjadi satu dalam penderitaannya, kita menjadi satu dalam kehidupannya yang tidak bercela, yang tidak bercacat, yaitu ketaatan kepada Bapa, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Makanya kalau orang hidup dalam dosa lalu menyambut perjamuan kudus dengan sembarangan, itu kurang ajar sekali. Ya, oke. 0852335556 sekian. Om Eras, saya mau tanya bagaimana kalau ada tawaran foto memakai baju muslim, memakai jilbab untuk anak remaja 13 tahun. Apakah diterima? Tidak. Terima kasih Om. Nggak apa-apa. Kan profesional Anda sebagai foto model atau menjual jasa. Nggak masalah. Seperti ada seorang bintang film artis, ini orang Kristen, pasti kalau saya sebut namanya Anda tahu tapi tidak perlu. Dia SMS saya, tanya saya, Om, saya ini disuruh main film, saya disuruh sembahyang model agama lain. Ya enggak apa-apa, profesional kok. Itu kan hanya acting. Memangnya kalau kamu berakting membunuh orang, membunuh beneran? Kan tidak. Pakai pakaian agama lain. Emangnya kamu beda agama dengan memakai pakaian baju agama lain? Enggak masalah. Di masyarakat kita itu harus dewasa. Sama dengan orang muslim main film lalu memainkan peran sebagai pendeta misalnya. Itu profesional. Dia tidak pindah menjadi orang Kristen, dia hanya memerankan peran sebagai pendeta misalnya. Atau seorang bintang film memerankan sebagai Ratu Nyai Roro Kidul. Emangnya dia jadi Nyai Roro Kidul? Kan? Tidak, saudara. Ya, aduh gitu ya. Makasih ya. Aduh, ini pertanyaannya bagus. Tapi bagus ya. Kelihatan sederhana, tapi ini baik untuk yang lainnya. 0812-9541 sekian. Siang Pak Eras, ini siang tanyanya ya. Saya mau bertanya nih,
supaya suami tidak berbicara kasar, gimana ya? Seringkali kalau suami sedang terpojok dengan masalah, keluarlah kata-kata kasar. Sering saya sedih, gimana cara mengubahkan suami saya? Sudah pernah ngobrol, minta maaf, tapi ya diulangi lagi. Mohon saran dari Bapak, makasih. Kalau suami masih bisa minta maaf, ini memiliki nurani yang baik loh. Ya. Dia juga bergumul dengan dirinya sendiri supaya tidak mengulangi kesalahan. Tetapi dia tidak sanggup melawan dagingnya. Jadi kita harus ikut membantu. Jangan kita menjadi marah, memojokkan dia, malah tidak berubah. Yang pertama satu, mau dengar, diam. Yang kedua, diam. Yang ketiga, diam. Jangan banyak bicara. Ya. Kalau bicara kasar, diam. Jangan sampai kata-kata kasar itu kita yang memancing, yang memberikan impuls rangsangan. Ya, harus kita yang membuat dia teduh. Oke? Ya sedih ya, tapi harus kuat ya. Sedih tapi tidak usah tenggelam dalam kesedihan. Ini kesedihan seperti ini sebenarnya bentuk dari sikap menuntut. Jangan menuntut dia tidak bicara kasar. Jangan menuntut dia untuk bisa bicara lembut. Memang begitu manusianya. Sehingga Anda menerima kenyataan itu tanpa Anda menuntut. Anda nggak akan merasa sedih. Terimalah dia sebagaimana adanya. Bagaimana cara mengubah suami? Kalau lingkunganmu tidak berubah. Kalau suamimu tidak berubah, kamu yang berubah dulu. Kita yang berubah dulu. Kalau lingkungan kita tidak berubah, kita yang berubah dulu, Bu. Ya, selamat berubah, selamat berjuang. Sama dengan kalau kita memiliki persoalan ya, saudara. Kenapa nggak selesai-selesai persoalan ini? Kalau persoalan belum selesai, kita yang harus berubah. Kenapa masalah tidak selesai ya, tidak berubah? Kita yang harus berubah. Oke. 0812 1243 sekian. Salam Om, Pak Pendeta Erastus Sabdono. Sedikit cerita ya. Saya 24 tahun maksudnya. Diberi kesempatan dalam pelayanan singer, WR, ibadah pemuda, grup kur dan lain-lain di suatu gereja. Dan saya telah bergereja di tempat itu dari kecil saat umur 2 tahun. Singkat cerita, saya merasa sedih karena khotbah yang saya dengar di tempat saya bergereja tidak murni. Sebab masih berporos pada hal-hal dan perkara duniawi. Walaupun tidak sampai pada level jahat, tapi hanya baik. Tidak menuntun jemaat pada kesempurnaan yang Bapak kehendaki, yang Allah Bapak kehendaki. Khotbah yang tidak lengkap dan tidak murni tersebut sangat membuat saya menderita dan tidak sejahtera. Saya merasa seperti seorang diri. Puncaknya, saya sebagai singer akhir-akhir ini sulit untuk menyanyi sepenuh hati dan bahkan seperti sedang tidak melayani Tuhan karena lagu-lagu dan khotbah pendeta itu tidak kunjung berubah. Saya merasa frustasi karena saya merasa berdosa kepada Allah karena sikap pelayanan saya yang tidak sepenuh hati tersebut. Saya sangat rindu firman yang murni yang menuntun pada hidup yang sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa di surga ya, dan serupa dengan Tuhan Yesus. Diberitakan di gereja kami. Apa yang harus saya perbuat, Om? Yang pertama, jangan mencoba keluar dulu dari gereja ini. Hadirlah untuk menjadi berkat. Jangan menuntut untuk menerima, tapi tuntut dirimu untuk memberi. Ya, saudara ini bisa mendengar firman, bisa belajar firman dari saya, dari YouTube, dari Truth ID, ya, dan menjadi berkat di sini. Tetap menjadi WL. Waktu menyanyi kita mengisi pengertian sendiri dalam lagu itu. Seperti misalnya Allah baik, baiknya untuk saya dengan baiknya untuk dia beda mungkin pengertiannya. Nyanyikan saja. Kecuali ada lagu yang betul-betul bertentangan dengan kebenaran. Nah, di kata-kata itu kadang-kadang kita bisa berhenti sejenak. Tapi tetap jadi pelayan WL atau itu. Ya.
Kalau jadi WL, usahakan Anda memilih lagu-lagu yang baik, ya, yang banyak lagu baik ya, walaupun mungkin tidak tepat betul, karena lagu itu kan kadang-kadang sesuai usia rohaninya. Kita menyanyikannya kadang-kadang bukan untuk kita, untuk orang lain, ya, gitu. Oke, saya bersyukur ya. Ini anak muda ini, atau masih muda ini rasanya. Ini calon-calon jenderal untuk kerajaan surga nanti. Kamu merasa lonely ya, lonely fighter, sendirian. Saya juga sering begitu, ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, 0812 97 87 sekian. Salam Pak Era, sungguh tak terselami dan agung jalan Tuhan, sehingga saya bisa mendengar, belajar, dan pelan-pelan diubah oleh kebenaran lewat pengajaran Bapak. Saya pria single awal 40-an. Saat ini sedang bergumul hebat dengan perasaan tertuduh. Saya merasa bersalah dan malu atas keputusan-keputusan yang salah yang pernah saya ambil, yang mengakibatkan saya terpuruk. Sehingga saya menutup diri dari orang tua, keluarga besar, teman, dan kreditur, supaya saya tidak menjadi beban bagi mereka. Sambil saya berusaha bangkit sendiri. Apa salah Pak kalau saya menutup diri karena saya belum bisa menjadi berkat bagi orang lain? Belum bisa menjadi berkat bagi orang lain bukan berarti menutup diri. Wajar saja jalani hidup sambil menunggu Tuhan akan memulihkan hidup saudara. Iya, Tuhan akan memulihkan hidup saudara. Pasti. Tuhan akan memulihkan hidup saudara. Ya. Pengalaman yang mirip seperti ini saya juga pernah alami, ya. Dan itu lebih menyakitkan karena saya pendeta, ya. Dan saya benar-benar mengalami saat-saat yang sangat kritis. Tetapi akhirnya Tuhan tidak permalukan, Tuhan buka jalan. Yang penting kita kan tidak memiliki niat jahat, menipu orang atau menyusahkan orang. Sekarang ini ya, kalau dulu kan niat kita mungkin salah, tapi sekarang tidak. Katakan kepada Tuhan begini, Tuhan, aku mau berubah menjadi berkat. Kalaupun kau mau menghancurkan aku karena salahku, biarlah aku hancur di tanganmu, bukan di tangan yang lain. Tapi bila aku boleh mendapat kasih karuniamu, bangkitkan aku untuk menjadi berkat bagi sesamaku. Tapi kalau tidak, terserah Tuhan. Aku hancur, aku bersedia, tapi hancur di tanganmu. Itu doa Daud pada waktu dia melakukan pelanggaran dan dipermalukan dengan masalah anaknya Absalom. Wah, itu memalukan. Daud harus lari dari istana, istri-istri gundik-gundiknya ditiduri di atas istana, di depan umum. Wah, itu memalukan sekali. Daud berkata, kalau aku harus hancur, aku hancur di tangan. Nah, kira-kira begitu. Ya, oke. Oke, saya kira itu tadi sudah di episode 57. Kita akan lanjutkan nanti di episode 58 ya. Tunggu di episode 58. Tuhan berkati.